Teman-teman sekalian, yakinlah sebagai seorang muslim, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, kayak kita sekarang punya kesehatan, Masya Allah, tadi mungkin teman-teman sempat sarapan pada saat datang misalnya, apa saja oksigen sekarang kita bisa hirup sehingga kita bisa bernafas, cahaya yang ditangkap oleh mata kita ini semua dari terangnya matahari, semua ini kita dan nikmat-nikmat itu semuanya yang ciptakan itu adalah Allah, yang bisa mempertahankan Allah, yang akan menghilangkan Allah. Sebagaimana juga kalau kita sedang ada kesulitan, kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Yang menciptakan penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Kenapa Ustaz saya setiap kali sakit kalau ke dokter lama sekali sembuh? Karena antum bergantung pada dokter, bukan bergantung pada Allah. Resepnya sederhana. Kalau antum lagi sakit mau ke dokter, sebelum ke dokter, angkat tangan ke langit dulu. Setelah memuji alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, salawat kepada Nabi SAW, baru mengatakan, ya syafi, wahai zat yang memberikan kesembuhan, ishfini, sembuhkan aku. Tidak bisa bahasa Arab, ya Allah, sembuhkan aku, hanya engkau Tuhanku, jadikanlah dokter ini penyebab aku sembuh. Ke dokter dikasih resep cocok sembuh, bukan dokter yang sembuhin. Makanya resep dokter itu selalu tertulis semoga lekas sembuh. Nggak ada pasti sembuh kan? Dia nggak mungkin jamin pasti sembuh. Dia cuma bisa berusaha. Ada orang jadikan Allah nanti nomor 30. Pertama dokter ini nggak berhasil, pindah dokter itu nggak berhasil, pindah dokter ini nggak berhasil. Nanti kalau sudah betul-betul dokter angkat tangan, baru sholat tahajud. Hah? Kenapa gak dari awal tahajud dulu? Berapa banyak orang Allah sembuhkan tanpa dokter? Banyak orang sakit di padang pasir, gak ada obatnya. Saya itu hari pernah ke Mesir, kemudian mampir ke salah satu penjual minyak wangi tradisional. Rupanya mereka dari suku Badui asli padang pasir Mesir gitu. Mereka ceritakan, kami tidak punya obat, tidak punya dokter, sakit ya sakit, tapi kami selalu sembuh. Lalu mereka mempromosikan beberapa produk mereka, dari daun-daun bunga, mereka rendam dengan air, mereka taruh di tanah, terus berubah semacam ada minyaknya, lalu dipakailah digosok badan. Saya sempat membeli ini untuk menghilangkan sakit ini, sakit itu, kami sudah coba dan seterusnya. Allah SWT jaga mereka, gitu kan? Jadi teman-teman, kita jangan menjadi orang yang menjadikan Allah nomor kesekian. Tidak. Makanya kita sebelum keluar rumah disuruh berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum biologis berdoa, supaya hubungkan semua perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan setelah itu. Lalu kemudian Allah mengatakan juga di ayat 63-nya, ini sampai ayat 75 ya. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yadi rahmati ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Maksudnya adalah, siapa yang memberikan kalian panduan pada saat gelap gulita di hutan misalnya, kalian masih bisa berjalan, masih ada sedikit yang kalian lihat cahaya. Gak ada, kalau kecuali ada, pasti ada Tuhan di situ, ada campur tangan pencipta yang mengatur itu semua. Dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai berita gembira? Maksudnya angin sebelum turun hujan. Biasanya sebelum hujan ada angin, dan angin itu rasanya enak sekali, sepoi-sepoi, enak, nyaman, baru turun hujan gitu kan. Atau pada saat setelah turun hujan atau sementara turun hujan, anginnya enak, sejuk. Allah mengatakan itu saja tanda-tanda kebesaran ada di situ. Ya. Ayat 64-nya, amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapakah yang menciptakan manusia dari permulaan,
dari sperma sama sel telur. Kemudian mengulanginya lagi, nanti dibangkitkan. Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang keluarin buah-buahan, turunkan hujan, suburkan tanah? Kadang-kadang Allah datangkan tanda-tanda kebesarannya ya. Banyak petani, pekebun ya, mereka betul-betul menganggap dirinya hebat. Sudah tanam sekian banyak. Allah SWT datangkan cobaannya. Dalam satu malam Allah datangkan tikus entah dari mana habis, gak jadi panen. Sekali Allah tahan hujan, kemarau, mengeluh semuanya petani. Gak bisa, gak ada air. Maka Allah mengatakan, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Katakanlah, tunjukkanlah atau unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya juga ingin menitik beratkan sebuah poin di sini. Coba teman-teman di ruangan ini sekarang, di masjid ini, di ruangan ini kita renungi sama-sama. Coba datangkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah yang selama ini kita tahu. Pohon misalnya dianggap keramat, patung misalnya dari batu, matahari, apalah jin-jin, penjaga lembah lah segala macam. Apa andil mereka kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi haus, disehelai rambut kita? Apa andilnya? Allah nanti akan kita temukan beberapa ayat dari depan. Allah mengatakan, kenapa kalian sembah sekutu-sekutuku itu, yang kalian jadikan sekutu partnernya Allah? Apa yang mereka buat buat kalian? Tahu teman-teman kenapa orang Mekah dulu dikatakan zaman jahiliyah? Umar bin Khattab pernah, kadang-kadang kalau beliau lagi duduk, lalu beliau tersenyum sendiri. Sering terjadi, tapi orang segan mau nanya Umar gitu. Karena Umar punya wibawa luar biasa, nggak sembarang orang nanya. Maka satu waktu ada orang beranikan diri bertanya, wahai Amirul Mukminin, di zaman khilafahnya beliau, kenapa anda kadang-kadang kami lihat senyum sendiri? Apa sebabnya? Supaya orang tidak sangka buruk ini, mau tahu sebabnya apa? Kata Umar, saya kadang-kadang teringat masa jahiliyah dulu di Mekah. Apakah kalian tahu, dulu kami menyembah berhala, dan kami membuat berhala di Mekah dulu harus dari batu-batu Mekah. Dibuat sendiri. Batu itu unik ya teman-teman. Dia yang pahat, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk hidungnya, dia yang bentuk mulutnya, kotak, apalah, bentuk ini, bentuk hewan, segala macam. Dia yang warnain, dia yang pikul di tempat yang dia mau sembah, kalau rusak dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan, wahai Tuhan, Tuhan dari mana ini? Masa Tuhan dia yang buat? Gitu kan? Umar bilang, saya teringat zaman jahiliyah dulu. Kami harus buat patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dari batu Mekah. Satu waktu saya pernah keluar dari Mekah, safar. Dan orang Mekah harus sembah, begitu keyakinan mereka zaman itu. Sembah patung tapi harus dari batu Mekah. Saya lupa bawa batu dari Mekah, lupa bawa Tuhan saya. Jadi dia lupa bawa Tuhannya gitu kan. Jalan di tengah jalan, di tengah padang pasir yang sudah jauh, pada saat saya lagi istirahat sebentar, saya ingin minta keselamatan sama Tuhan saya. Cari, tidak ada Tuhan, dia lupa bawa patung dari Mekah. Dia bilang saya lupa, nggak ada. Saya cari, ada batu banyak di padang pasir, tapi tidak boleh harus batu Mekah. Saya cari, nggak ada dari Mekah kecuali kurma, makanan saya. Ini dari Mekah, maka saya ambil kurma tersebut, saya bentuk seperti patung. Lalu saya sembah. Ini kata Umar dan saya sembah, gitu kan? Setelah itu saya lapar, maka saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan. Bagaimana nggak dinamakan zaman jahiliyah? Yang uniknya di zaman sekarang dengan teknologi canggih masih ada orang begitu. Di Indonesia ada begitu. Saya pernah lewat di suatu bandara di salah satu kota di Indonesia, tidak usah kita sebutkan, nanti ada yang tersinggung lagi. Gitu. Kadang-kadang sensitif sekali kita, suka tersinggung ini segala macam. Saya pas mau pulang ke Jakarta dari kota itu, di bandara ada satu patung di pintu. Saya nggak tahu itu manusia bukan, hewan bukan, apa ini? Hidungnya panjang, matanya belalak, gitu kan? Warnanya merah.
Apa ini? Saya sempat tanya, apa ini? Oh, ini salah satu yang dianggap Tuhan. Tuhan dari mana? Hah? Ada bahkan orang taruh depan rumahnya patung dua, sudah pendek, gendut, matanya belalak, pegang pentungan. Tanya kenapa? Bisa tahan pencuri. Siapa yang bilang pencuri bisa kencing itu patung? Hah? Uniknya ada orang Islam ikut-ikutan. Taruh patungnya ada pentungannya. Aneh ini. Makanya Nabi SAW begitu bebasin kota Mekah, yang paling pertama beliau kerjakan, kumpulin orang Quraisy yang selama ini yakin patung-patung 360 sekian patung di dekat Ka'bah itu mereka sembah. Yang paling besar namanya Hubal. Hubal itu kalau mereka lihat ke atas, dalam buku sejarah dikatakan mereka harus melongok ke atas karena besarnya. Dan dirantai, dipasang rantai, takut Tuhan mereka dicuri. Nabi SAW kumpulin Quraisy, lalu beliau suruh mereka menyaksikan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau pegang tongkatnya, semua patung itu dihancurin sama Nabi SAW. Yang selama ini mereka anggap Tuhan. Bahkan mereka takut sekali kualat dengan patung-patung itu. Dihancurin oleh Nabi SAW. Ada yang belum disentuh sama tongkat beliau, sudah Allah hancurkan. Hancur semuanya. Mereka lihat Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah, ternyata salah ini. Sampai tiba di Hubal. Hubal ini mereka yakin paling kuat. Hukumannya berat, apalah segala macam. Melihat ke Hubal bisa kualat. Nabi SAW sentukan ya, dari atas unta beliau ke matanya Hubal, dicolok. Sambil kata Nabi SAW membaca ayat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran datang dan kebatilan akan kalah, dan kebatilan pasti akan hancur gitu. Dicolok sama Nabi SAW, goncang Hubal. Padahal itu batu, mesti puluhan orang yang bisa menggerakkan. Gerak pun susah, beratnya. Batu gunung utuh besar gitu. Nabi SAW colok, goyang. Lalu Nabi SAW baca lagi kedua kali, dicolok mata sebelahnya. Maka Hubal jatuh, pecah semuanya. Semenjak itu, kata para ulama, ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy menyadari ternyata mereka sembah selama ini adalah kesalahan. Patung. Rusak pun dia yang perbaiki, dianggap Tuhan. Orang-orang di Jepang sekarang banyak meyakini matahari sebagai Tuhan. Mereka mengatakan kaisar mereka adalah anak dewa matahari, berarti anaknya Tuhan. Subhanallah, Allah ceritakan Ibrahim alaihissalam pernah itu bertafakkur, memikirkan. Dia lihat bulan, oh ini Tuhan saya, kata Ibrahim alaihissalam. Ditunggu sampai pagi, hilang bulannya, matahari terbit. Lalu Allah ceritakan, untuk lihat matahari apa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan? Hada Rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar, matahari. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka pada saat ditunggu sampai terbenam matahari, terbenam matahari. Maka Ibrahim AS mengatakan tidak mungkin Tuhanku terbenam. Maka dia mengatakan saya mau arahkan wajah saya kepada yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Bukan cuma matahari dan bulan gitu. Seperti itu ya, fenomenanya. Begitu juga dengan orang yang menyembah syaitan, jin. Iseng ini. Datang ke gua, datang ke pinggir laut, wahai penjaga gua, wahai penjaga laut. Mana itu penjaganya? Pernah lihat? Kok aneh bener ini? Manggil-manggil. Perhatikan teman-teman dan bisa baca tafsirnya. Tafsir surah jin, ayat-ayat pertamanya. Allah ceritakan surah nomor 70 dalam Al-Quran. Orang-orang Arab Quraisy dulu zaman jahiliyah, mereka agak aneh ini. Apa anehnya? Mereka kalau jalan safar, perjalanan jauh, kalau nginap di sebuah lembah, turun di sebuah lembah, maka pemimpin kafilah yang memimpin kafilah itu langsung bilang sama orang-orang yang sedang jalan sama dia, kumpulkan bekal-bekal makan kalian, keluarkan sebagian, diambillah kayak sesajen gitu. Dia minta dari orang-orang yang jalan sama dia, lalu dia datang ke tengah-tengah lembah padang pasir, lalu dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini tradisi jahiliyah dulu. Apa kata Allah? Maka fazaduhum rahaqa. Semua syaitan ada di lembah itu tadinya nggak ganggu mereka, tapi akhirnya mengganggu mereka gara-gara perbuatan itu. Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah.
dan Allah mengutus para malaikat. Baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, gak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar, lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, ada rumah, ada orang pernah bunuh diri di situ. Mau beli nggak rumahnya? Di sini orang mau beli nggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah, kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada. Dusta. Muka bumi ini banyak, sudah lama banyak orang mati. Bahkan mungkin bukan mustahil, tanah-tanah kuburan mereka sudah menjadi dinding-dinding rumah kita. Imam Qurtubi menukil kisah itu dalam buku beliau At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, saya menyaksikan sendiri di Spanyol, ada kuburan-kuburan orang-orang non-muslim yang sebelumnya dulu dibongkar oleh sebagian orang, lalu dipikullah tanah-tanah itu untuk dikelola lagi kembali, lalu dijadikan dinding-dinding bangunan. Tidak ada namanya tempat angker, gak ada dalam Islam itu. Gak ada itu semua. Orang kalau sudah mati teman-teman di alam barzah. Saya sebutkan haditsnya Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan ini demi Allah kita akan saksikan nanti. Tinggal bertahan menjadi orang beriman, kita akan lihat ini teman-teman sekalian. Malaikat maut di ubun-ubun kepala, 2 kiri kanan malaikat rahmah, kasih sayang, membawa kain kafan dari surga. Lalu malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam Al-Quran dikatakan, keluarlah kau kepada rahmat Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruh itu keluar dari jasad orang beriman tadi lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Belum sesaat keluar, malaikat kiri kanannya rahmah yang membawa kain kafan dari surga, membungkusnya dengan kain kafan tersebut, lalu membawanya menembus 7 lapis langit. Dan setiap kali malaikat menembus pintu-pintu langit, semua malaikat di langit berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ruh ini mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Insya Allah semoga kita termasuk ini. Maka malaikat rahmah yang membawa mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu sampai di langit ke-7 terdengar suara yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dia kembalikanlah ruhnya bersamanya, jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kata Nabi SAW, waktu 3 langkah pengantarnya pulang, maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang lain di kuburan, Munkar Nakir. Lalu dudukkan dia. Lalu kemudian menanyakan kepada dia pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu?
Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan jawab dengan sangat mudah. Sesuai dengan firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman untuk mengetahui atau menjawab di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau ditanya, kenapa kau beriman sama Allah? Kenapa kau mengakui Al-Quran? Seperti kita jelaskan sekarang, kita tahu. Di akhirat adalah pertanyaan para malaikat di kuburan, kata ulama tafsir. Lalu kemudian, kata Nabi SAW, dia akan jawab dengan mudah, lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia lihat siksaan api, teriakan, jeritan, segala macam, dia takut. Malaikat bilang apa? Lihat, dari apa Allah selamatkan dirimu? Karena kau beriman tidak jadi masuk sini, tapi Allah lihatkan dulu dia. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, lautan, sungai, buah-buahan, segala macam. Dia tertarik, kata malaikat, ini tempat kau. Setelah itu, dia berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu, cepat kiamat, maksudnya aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi, dia kagum. Maka dia karena kagum, dia mengatakan, siapa kau ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, puasa kita, majlis ilmu begini, semuanya, zikir, baca Quran, doa, akan jadi makhluk di kuburan menemani kita. Lalu kemudian terdengarlah Allah SWT berfirman mengatakan kepada para malaikat, ya, bentangkan permadani dari surga buat hambaku ini. Maka terbukalah permadani tersebut, lalu dia mencium bau wanginya surga tersebut, dan dia menikmati, bisa melihat surganya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Taman dari taman surga. Ini kalau orang beriman, selamanya sampai hari kebangkitan. Kalau orang fasik, muslim lebih banyak dosanya, dan orang kafir, kafir masuk orang musyrik, orang munafik, semua masuk dalam kafir. Maka akan datang 3 sosok malaikat. 1 malaikat mau dibunuh-bunuh kepala, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya. Bawa kain kafan dari neraka. Lalu akan berkata malaikat maut, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari ini. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ruhnya nggak mau keluar, kata Nabi SAW. Berantakan di tubuhnya. Maka malaikat maut mencambuk wajah dan bokong mereka dengan keras. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal. Maka dicabutlah ruhnya dengan cara paksa. Kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat kiri kanan penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat menolak sambil mengatakan, siapa ini? Ruh siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Maka malaikat yang membawanya mengatakan penyiksa, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Maka terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka, belum sempat naik ke langit-langit, gitu kan. Dan kembalikan di dunia, karena sana saya ciptakan, sana pula saya bangkitkan. Dikembalikanlah jasadnya itu atau ruhnya ke dalam jasadnya atau di kuburan. 3 langkah orang melangkah pulang, maka datang malaikat dudukan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Ingat, muslim pun tapi banyak dosanya, tidak sempat taubat, dia hanya berkata seperti orang-orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Lalu kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu surga oleh para malaikat. Dia kagum lihat, ya, luar biasa indahnya. Maka dia pun berkata, malaikat pun berkata, lihat, dari apa kau haramkan dirimu? Kalau kau beriman beramal saleh, kau akan masuk sini dulu. Ditutup, dibuka pintu neraka, siksaan, pedih, anas, segala macam, teriakan, jeritan. Dia takut pada malaikat, ini tempat kau sekarang. Kau nggak bisa menghindar dari sini. Maka dia pun berkata, ya Allah, jangan cepatkan waktu, jangan cepatkan kiamat, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampannya buruk, bau badannya busuk, menakutkan. Dia takut, dia mengatakan, pergilah, siapa kau ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, aku adalah dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Zinanya, dustanya, segala macam akan temani dia. Kemudian setelah itu, kata Nabi SAW, dinding kuburannya dalam hadis Bukhari,
Dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Riwayat lain, Allah mengutus malaikat, riwayat Bukhari juga, yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu alam bagaimana. Membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik, mereka tidak akan mampu karena beratnya. Dipukulkanlah kepada orang ini dan seluruh makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Karena kalau mereka dengarkan cambukan malaikat itu, mereka akan meninggal seketika. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Kenapa Ustaz datangkan riwayat sepanjang seperti ini? Karena saya mau hubungkan tadi dengan masalah itu, ruh gentayangan tadi. Orang yang tadi contoh pertama bunuh diri dosa bukan? Hah? Masih ada yang ragu dosa enggak? Karena di Indonesia ini masih ada yang minum baygon lah, putusin urat nadinya lah, buang dirinya. Ini kenapa bunuh diri? Dan aneh, karena putus cinta, karena PHK kerja, masih bisa nikah sama yang lain, bisa kerja yang lain, gitu kan? Dan jelas seperti itu. Orang yang bunuh diri tadi dosa, berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Nggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluarin suara, nggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya, ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu? Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya, dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitonir jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kembali kepada ayat tadi. Ayat 65-nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Maksudnya mereka karena tidak belajar agama, tidak beriman, mereka jadi tidak tahu ada kehidupan akhirat. Ayat 66-nya, "Baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun." Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Karena tidak beriman, mereka jadi tidak tahu semuanya. Ayat 67, "Wa qala alladziina kafaru aidza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun." Berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Maka Allah berfirman di ayat 68-nya, "Laqad uidna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin." Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan juga bapak-bapak kami dahulu, dan ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu kala. Ayat 69 Allah bilang, "Qul siru fil ardi." Ini jawabannya. "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin." Kalau kalian laku dengan siksa-siksa neraka atau siksa kuburan itu, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Sampai sekarang masih ada muminya Fir'aun, masih ada piramidanya. Kita tidak sempat ke Mesir, bisa tonton di cuplikan di YouTube. Kita masih bisa lihat sisa istananya Namrud yang Allah binasakan di zaman Ibrahim alaihissalam. Kita masih bisa lihat sisa peninggalan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh di Madain Saleh di Saudi, yang 4 jam dari kota Madinah, tembok-tembok yang mereka jebol menjadi bangunan, ya, dan seterusnya.
Ayat terakhir ayat 20 ayat 70-nya Allah mengatakan wala tahzan alaihim wala takun fi dhaikin mimma yamkurun. Maka janganlah hai Muhammad kau berduka cita terhadap mereka, maksudnya tidak mau beriman, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Mereka tidak usah dikhawatirkan karena mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga surah Al-Ankabut ayat 17 ya. Allah mengatakan tentang yang disembah selain Allah di Al-Ankabut ayat 17, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu batu, pohon, air, api, jin-jin adalah berhala, nggak ada manfaatnya buat kalian, dan kalian membuat itu dusta, karang-karang. Oh ini Tuhanku, oh itu Tuhanku, dikarang-karang, tidak ada buktinya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu juga ayat-ayat mulia, kita percepat sedikit karena waktunya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30, di ayat 20, mulai ayat 20-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan dan memperkenalkan dirinya tentang bukti-bukti kalau Dia pencipta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Adam alaihissalam dari tanah, dan kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Ayat 21-nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, N-nya besar kata ganti Allah, ialah Dia, D-nya besar juga Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kita cenderung dengan manusia supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, terpenuhi biologis kalian. Yang dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ada kecenderungan dengan lawan jenis, apalagi kalau sudah menikah ada kasih sayang. Ini Allah yang buat semua itu. Ayat 22. Wa min ayatihi, perhatikan kalimat wa min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainnya bahasamu, maksudnya fenomena bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, di Indonesia pun ini ada banyak bahasa. Daerah ini beda bahasa, daerah itu beda bahasa. Ini semua bahasa, ini semua tentang kebesaran Allah. Kita bisa bicara seperti ini dan saling mengerti, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah mengatakan selain penciptaan langit dan bumi juga bahasa kalian yang berbeda-beda dan warna kulit kalian. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ya, ada yang merah dan seterusnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, maksudnya mau belajar. Lanjutannya ayat 23, wa min ayatihi, juga tanda-tanda kekuasaannya Allah, manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam. Umumnya orang kalau malam ngantuk, tidur, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang-kadang kita sudah tidur tidak sadar lagi. Ya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Tidur itu tanda kebesaran Allah. Tubuh kita kayak sedang diperbaiki kembali, makanya tidur, bangun tidur segar.
Itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuma sekedar tidur saja. Allah juga mengatakan, di antara tanda-tanda kalian ada tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, maksudnya mencari rezeki, punya keinginan bekerja. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ard ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya juga adalah dia memperlihatkan kepadamu kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Fenomena listrik kilat yang besar kita bisa lihat, gitu kan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Tadinya tandus, begitu turun hujan sedikit, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat 25, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya atau dengan keinginan Allah SWT. Kemudian apabila dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Nanti hari kiamat Allah cuma memanggil dengan satu seruan, semuanya bangkit lagi makhluk untuk dihisab. Ayat 26-nya, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepadanya. Ayat 27-nya ini sampai ayat 27 di sini, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, sperma sama sel telur, kemudian dia mengembalikan atau menghidupkannya kembali di hari kiamat nanti, dan menghidupkan itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pernah ada satu orang Quraisy datang, kemudian dia mengambil tulang unta dihancurin, lalu dia ambil, lalu dia lempar ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan lagi tulang-tulang ini setelah hancur begini jadi debu? Maka Allah turunkan dalam surah Yasin, qul yuhyiha alladhi ansha'a wala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan hai Muhammad, yang akan mengembalikan lagi dia utuh menjadi tulang dan hidup lagi ada dagingnya adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Mungkin kita tutup dengan ini walaupun cukup banyak ya ayat-ayat Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 57 ya, dimulai dari ayat 57. Ada beberapa sebenarnya, ada surah Luqman, ada surah Ghafir, Fatir, ada surah Qaf. Hampir semua ayat Al-Quran bicara tentang masalah keajaiban ini. Tapi kita tutup dengan ini insyaAllah bagi ayatnya. Nanti kita akan coba tambahkan sedikit dengan kisah. Surah Al-Waqi'ah surah nomor 56, ayatnya ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Wahai para manusia, kamilah yang telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak mempercayai itu, tidak membenarkan? Tidak ada pencipta lain. Lalu Allah ajak kita berfikir. Ayat 58-nya, afara'aitum ma tubnun, maka coba terangkan kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan, spermamu itu bagi kaum laki-laki. Ayat 59, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Tidak ada opsi lain. Sekarang kalau di luar tubuh mungkin kau masih mengatakan patung ini yang menciptakan, pohon itu yang menciptakan, tapi di tubuhmu sekarang, sperma dalam tubuhmu kau pancarkan sehingga jadi manusia. Kau yang ciptakan atau kami yang ciptakan? Tidak ada pilihan. Kalau kau ciptakan, buktikan coba. Bahkan kita harus mengeluarkannya dengan cara dipaksa dulu baru bisa keluar. Lalu Allah mengatakan ayat 60-nya, nahnu qaddarna bainakumul mauta
wa ma nahnu bimasbuqin, kami telah menentukan kematian di antara kamu. Bukan cuma ciptakan sperma, ajalmu pada saat itu pun kami sudah tentukan, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan, kata Allah. Ayat 61, ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia ini, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam kehidupan atau dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah mengatakan kami mampu ciptakan, kami binasakan kalian semua, kami ganti kalian dengan makhluk yang baru bisa. Begitu juga kami akan bangkitkan kalian dan kami akan hisab kalian hari kiamat. Ayat 62-nya, walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun, sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kalau belajar tahu dari Adam, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Artinya kalian sudah ada diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana kita ada di sini, kita juga bisa ada di akhirat. Ayat 63-nya, afara'aitum ma tahruthun, coba terangkan juga kata Allah kepadaku tentang apa-apa yang kamu tanam, tumbuh-tumbuhan itu. Ayat 64-nya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamu kayak menumbuhkannya atau kami kayak menumbuhkannya? Yang kau tanam sekarang, kau yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Coba dengan caramu sendiri. Tidak usah kasih air, tidak usah kasih pupuk, bilang saja tumbuh, nggak bakal tumbuh. Berarti kau tidak bisa. Atau kami yang ciptakan, sehingga kami membuat keluar daunnya, ukurannya, buahnya, kadar airnya, dan kami mudahkan kau dapat air bisa menyiramnya. Allah mengatakan ayat 65-nya, lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun, kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, tumbuh-tumbuhan kalian itu, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Tadi saya kasih contoh, petani sudah tinggal panen besok padinya, Allah datangkan tikus, habis semua. Mereka cuma bisa tercengang, kok bisa ya? Ujungnya manusia cuma bilang, kok bisa? Ayat 66, inna lamugramun, lalu mereka sambil berkata yang tercengang tadi tanamannya hancur semua, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Ayat 67-nya, bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Ayat 68-nya, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, ini yang ketiga Allah ingatkan di sini, terangkan kepadaku tentang air yang kau minum. Ini air yang kita lihat sekarang depan mata. Siapa yang membuat air seperti ini syairan? Dan siapa yang membuat menciptakan kita juga? Dan siapa yang membuat kita butuh dengan air ini? Dan subhanallah, kalau kita haus teman-teman, kita nggak bisa ganti yang lain. Kita kalau haus, makan tambah haus, harus minum, nggak bisa tidak, dan harus ini. Aneh kalau orang tidak yakin dan tidak faham masalah. Allah bilang, coba lihat air yang kalian minum, terangkan kepadaku. Ayat 69, Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kami yang menurunkannya atau apakah kamu yang menurunkan dari langit atau kami yang turunkan? Makna tafsirnya adalah, kalau kalian mengatakan hujan kalian turunkan, coba turunkan setetes saja. Atau kami yang turunkan? Kalau kami turunkan berarti kalian harus beriman. Ayat 70-nya, lau nasya'u lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun, kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan air yang turun hujan itu asin, maka mengapa kau tidak bersyukur? Kalau kami jadikan asin, tidak bisa kalian fungsikan. Minum air asin tidak bisa, walaupun suci. Yang terakhir, yang keempat, Allah ingatkan ayat 71, afara'aitumun nara allati turun, terangkan kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Maknanya adalah dengan menggosok-gosokkan kayu atau batu. Ayat 72-nya, Aantum ansya'tum syajarata am nahnul munsyi'un, kamukah yang menjadikan kayu itu atau kami yang menjadikannya? Yang kalian jadikan kayu bakar, potong dari pohon lalu jadikan kayu bakar lalu dibakar, lalu terbakarlah. Itu pohon-pohon yang kalian jadikan sebagai bahan bakar. Kalian yang menciptakan kah? Atau kami yang menciptakan, kata Allah. Ayat 73-nya, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, sesungguhnya kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Ayat terakhir 74, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
Maksudnya berimanlah dan patuhlah kepadanya. Kita akan tutup teman-teman sekalian, sudah jam 10, saya ambil beberapa menit saja dengan kisah-kisah, beberapa kisah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan keburu insya Allah, tentang fenomena orang-orang yang sudah meyakini apa saja yang tadi sudah kita sampaikan ini, dan bagaimana realisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa ambil pelajaran insya Allah dan lebih menambah keimanan kita. Ada sebuah buku yang saya baca ini. Buku ini judulnya Kisah-Kisah Nyata, ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, diterbitkan oleh Darul Haq ya. Ini bukan tulisan saya, tapi cukup menarik buku ini, banyak kisah-kisahnya. Di antaranya adalah ada kisah dinukil oleh Abu Farraj Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah mendengar bahwasanya ada seorang dari golongan mulia dan terkemuka berjalan melintasi sebuah kuburan. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang perempuan yang cantik mengenakan baju hitam. Dipandanglah perempuan tersebut, akhirnya dia pun jatuh hati. Lalu dia menulis sepucuk surat untuk si perempuan itu. Dia mengatakan, sebelumnya aku kira matahari itu hanya satu dan hanya bulan yang berhak mendapat sifat kecantikan. Hingga akhirnya aku melihatmu saat mengenakan baju duka yang berwarna hitam dan pelipismu terangkai indah di atas pipi. Maka aku pun berlalu, sementara hatiku dipenuhi rasa suka, jantungku bergetar dan air mata pun bercucuran. Jawablah ungkapan ini seiring dengan ucapan terima kasih, dan gunakanlah kesempatan untuk menyambung hubungan dengan orang yang sedang kasmara. Maksudnya ini syair cinta, jadi cinta dengan seorang wanita. Setelah ditulis, dilemparkan surat tadi ke arah perempuan yang dia lihat dekat kuburan tadi. Tak kala si perempuan telah selesai membaca surat itu, dia menjawab tulisan itu. Dia mengatakan, bila anda memang memiliki garis keturunan dan nasab yang bersih, sesungguhnya orang yang mulia dikenal dengan sifat menundukkan pandangan dari yang haram. Dan sesungguhnya para pezina itu adalah manusia yang tidak bermoral. Sadarilah bahwa pada hari kiamat nanti anda akan dihadapkan di hadapan Allah. Urungkan harapanmu, semoga Allah melaknat anda sebagai laki-laki bila tidak mau, sebab hatiku sudah terpaling dari perbuatan keji. Kata Ibnu Qayyim, setelah si pria membaca balasan suratnya tadi, dia memaki dirinya sendiri. Seraya berkata, apakah pantas ada wanita yang lebih berani meninggalkan keburukan dibanding kamu sementara kau laki-laki? Lalu pria tadi bertaubat kepada Allah dan mengenakan baju dari bahan wol. Kemudian pergi ke Baitullah Al-Haram di Ka'bah. Suatu hari, maksudnya dia beribadah di sana, dekatkan diri kepada Allah. Sudah tidak pikir lagi masalah dunia. Satu hari saat dia sedang dalam tawaf, tiba-tiba dia lihat wanita cantik yang dulu pernah dia sukai. Dia juga mengenakan baju dari wol, wanita itu. Si wanita berkata kepadanya, alangkah pantasnya penampilan seperti ini untuk seorang yang mulia. Maukah anda melakukan sesuatu yang boleh untuk anda? Maksudnya menikahi dia, si wanita ini. Maka si pria menjawab, dulu aku memang mengharapkan hal itu, tapi itu sebelum aku kenal dan cinta kepada Allah. Dan sekarang aku terlalu sibuk dengan kecintaan kepada Allah untuk mencintai yang lain lagi. Maka si wanita tadi berkata kepadanya, bagus. Kemudian wanita itu tawaf sambil membaca syair. Kita bertawaf dan saat itu tampak banyak bayangan indah tentang kecintaan kepada Allah. Bayangan yang menjadikan kita lalai untuk memandang dan mendengar yang lainnya. Apa makna kisah ini teman-teman sekalian? Artinya ada cinta yang lebih mulia daripada cinta sama pasangan atau yang haram. Itu cinta kepada Allah SWT. Itu kalau sudah tertanam dalam hati, itu luar biasa. Kalau teman-teman sudah mulai masuk dalam tahapan bagaimana caranya supaya mendekatkan diri kepada Allah, hadir majlis ilmu, sudah mulai sholat, puasa, segala macam, terus saja dalam masalah itu dan tutup pintu-pintu maksiat. Akan sampai nanti kita pada sebuah titik teman-teman, baca Quran gak mau berhenti, sujud gak mau diangkat kepalanya, berdoa rasanya gak mau berhenti berdoa, ada kesempatan berbuat baik selalu mau berbuat baik. Itu karena sudah tanda keimanan. Selama masih ada dosa tidak bisa itu terjadi. Maka dosa ini masalah besar bagi kehidupan kita. Al Hasan Basri juga menukil sebuah kisah bahwasanya ada seorang wanita pelacur
yang tidak mau ditiduri di masanya kecuali menyerahkan 100 dinar. Ini banyak sekali, ratusan juta rupiah kalau kita sekarang. Maka ada seorang laki-laki miskin, dia pengen sekali karena lihat perempuan ini sangat tertarik, sangat cantik, tinggi, putih, segala macam fitnah perempuan yang lebih ada pada dia. Sampai dia bekerja, kata Hasan Basri, dia bekerja hanya untuk, dia banting tulang hanya untuk mengumpulkan uang 100 dinar itu. Terus dia bekerja sampai dia penuhi uang itu hanya untuk berzina sekali dengan wanita ini. Maka datanglah dia ke tempat wanita tersebut sambil mengatakan, sungguh engkau telah membuat aku kagum. Kemudian aku pergi dan bekerja membanting tulang hingga berhasil mengumpulkan 100 dinar. Maka si wanita tadi mengatakan, serahkanlah uangmu kepada pelayanku agar dicek keaslian dan ditimbang beratnya. Setelah dibayarkan, si wanita tadi berkata, masuklah. Si wanita itu mempunyai rumah yang terhias indah dan ranjang dari emas. Ketika masuk, wanita itu berkata, ayolah, maksudnya berzina. Tak kala pria itu telah duduk, kata Hasan Basri rahimahullah dalam kisah ini, dengan posisi duduknya seseorang yang ingin berzina, maksudnya di atas perempuan tersebut. Pada saat itu dia tiba-tiba mengingat bagaimana si laki-laki ini bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan perbuatan zina ini di hadapan Allah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar dan syahwatnya hilang. Maka dia tiba-tiba berkata pada wanita itu, biarkanlah aku keluar dari rumah ini. Tidak jadi, dia tarik kemaluannya, tidak jadi berzina. Dan uang 100 dinar ambil saja untukmu. Maka kata Hasan Basri dengan penuh rasa heran, si wanita tadi bertanya, ada apa denganmu? Kau telah mengaku pernah melihatku lalu engkau kagum dan menginginkan diriku, kemudian engkau pergi bekerja membanting tulang hingga berhasil mengumpulkan 100 dinar. Dan setelah engkau bisa mendapatkan aku, kau mengatakan hal tersebut, kau meninggalkan tiba-tiba. Ini sungguh aneh. Si pria menjawab, tidak ada yang mendorongku untuk melakukan hal itu selain perasaan takutku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku membayangkan bagaimana saat nanti aku berdiri di hadapannya. Si wanita berkata, jika kau memang benar-benar berkata jujur, maka tidak ada yang berhak menjadi suamiku kecuali engkau. Tapi si pria tidak menanggapi itu, dan dia hanya berkata saja, biarkan aku keluar. Si wanita bilang, baiklah, tapi kau harus berjanji bahwa nanti kau akan menikahiku. Si pria berkata lagi, tidak ada janji sampai aku keluar. Si wanita berkata, engkau harus berjanji, demi Allah bila nanti aku datang kepadamu kau akan menikahiku. Pria itu lalu menjawab, mungkin. Lalu dia mengenakan pakaiannya dan pergi menuju ke negerinya. Dan si wanita tadi, karena sikap laki-laki tadi, maka dia pun meninggalkan dunia hitamnya dengan penuh penyesalan atas segala apa yang pernah diperbuatnya. Sampai akhirnya ia mencari tahu tentang negeri si pria tadi. Kemudian dia bertanya pada orang-orang di sana tentang nama dan alamat rumahnya yang ditunjukkan oleh mereka. Orang-orang berkata kepada pria tersebut, ratu cantik sedang datang dan menanyakan tentang kamu, karena memang sangat terkenal dengan kecantikannya. Saat pria tersebut melihatnya, dia terkejut, lalu kejang dan tiba-tiba mati seketika di tempat. Lalu jatuh di hadapan wanita itu. Maka dia berkata, aku sudah tidak mungkin, kata wanita ini, aku tidak mungkin lagi mendapatkan orang yang satu ini. Tapi apakah dia punya seorang kerabat? Maka orang-orang menjawab, ya, dia punya saudara laki-laki yang miskin. Maka si wanita tadi akhirnya berkata pada saudara laki-lakinya, aku ingin menikah denganmu karena aku cinta pada saudaramu. Akhirnya keduanya menikah dan dikaruniai 7 orang putra. Tapi saksi bahasan kita teman-teman, bagaimana perempuan laki-laki ini meninggalkan zina karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah kenal Tuhan akan seperti itu. Dia tidak ingin lagi melakukan itu. Dinukil kisah yang mirip dengan itu, ada seorang laki-laki, dia terkenal dengan ketampanannya dan dia menjual keranjang-keranjang ya, untuk pikul buah. Ada seorang wanita, putri raja terkenal dengan kecantikannya, ingin berzina dengan dia. Maka dibuatlah sebuah rekayasa keadaan bahwasanya pelayan-pelayan si ratu ini keluar dari rumah lalu memanggil laki-laki tersebut minta tolong kalau ada orang yang orang butuh bantuan dalam rumah. Setelah masuk ke dalam,
Maka kata si ratu tersebut, kamu sudah terkunci sekarang. Kami tidak memanggilmu untuk meminta tolong atau membeli keranjang-keranjangmu, tapi kau harus melakukan perzinahan. Bukan cuma sama aku, sama pelayan-pelayanku juga ini. Dan kalau kau lakukan apa yang kau minta, maka kami akan memberikan kepadamu. Maka dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan begini-begini. Laki-laki terkenal dengan kesolehannya. Maka ternyata tetap saja perempuan-perempuan ini memaksa. Kalau kau menolak, maka secara otomatis ya, kami akan teriak dan orang akan mengerumunimu atau memukulmu. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu izinkan aku berwudu dan berdoa. Maka perempuan ini bilang, jangan kau olok-olok aku. Ambilkan pelayan air, diambilkan air, dia berwudu. Kemudian dia setelah berwudu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, sebagaimana aku telah menjaga kemaluanku dari yang haram semasa aku hidup ini, maka selamatkan juga aku dalam yang haram, aku telah menyelamatkan kemaluanku dari yang haram, ya, dan jangan engkau jurumuskan sekarang kemaluanku dalam yang haram dengan wanita ini, karena lama-lama kalau digoda terpengaruh juga. Tiba-tiba Allah buat perutnya mules, kemudian dia bilang, aku ingin masuk ke kamar mandi. Dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia buang air besar. Laki-laki ini sangat bersih dan tampan. Tiba-tiba setelah buang air besar, muncul di benaknya ide untuk mengambil kotoran dia sendiri. Diambil lalu digosok di badannya, di bajunya. Dia tidak pernah lakukan itu. Waktu dia keluar dari WC kayak kita sekarang, tiba-tiba si ratu tadi melihat dia tuh, perempuan yang cantik ini melihat, heran. Ada tai, ada kotoran di badannya. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, sungguh jorok kamu ini, kotor sekali. Dia bilang, beginilah saya sekarang. Maka perempuan itu mengatakan pada pelayannya, keluarkan laki-laki ini karena saya tidak pernah temukan laki-laki yang sekotor ini. Maka dia pun keluar dari rumah tersebut, tidak jadi berzina, sambil sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka meninggalkan dosa-dosa. Dan sekian banyak kisah yang kalau kita mau ceritakan mungkin tidak akan pernah habis ya. Ada beberapa buku yang saya sarankan untuk teman-teman miliki. Di antaranya tadi buku kisah-kisah nyata ini. Ada juga 99 kisah orang saleh, dibaca ini. Ada juga satu buku saya lupa, kalau tidak salah judulnya 125 kisah nyata. Semuanya teman-teman sekalian tujuannya adalah bagaimana kita agar melihat di realita kehidupan kita, memang ada orang yang sudah terapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ini sebagai kata penutup saya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka akibatnya akan sama dengan orang buat maksiat. Kalau antum kerja di satu kantor, antum lihat ada orang sukses, dia kerja, dia benar, ikuti peraturan, dia baik, maka dia naik jabatannya. Kita kalau masuk kantor kita ikutin, kita akan seperti dia. Kalau ada orang yang ugal-ugalan, suka buat pelanggaran, lalu antum ikuti dia dan dia dipecat di kantor, antum pun akan dipecat. Akibat yang kita contohi akan menimpa kita sendiri. Ikuti orang beriman dan beramal soleh, kita akan sama mereka. Ikuti ahli maksiat, kita juga akan sama bersama mereka. Dan dengan cara menjaga ketakwaan kepada Allah ini, secara otomatis akan sangat indah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Baik, begitu saja karena sudah menjelang 10:30. Saya pun harus jalan ke bandara. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan insya Allah dengan niat bertanya sudah Allah berikan pahala tentunya, dan Anda bisa jawabkan atau tanya atau mendapatkan jawabannya mungkin dari ceramah-ceramah kami yang lain atau asatidzah yang lain tentunya mungkin yang sudah menjawabnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.